أيها الحاضرون الأعزاء، البرنامج الثاني عشر الخماسة لجنزي التي سيلقى مدرس جامعة إندونيسيا إلى سيد عبد الله أحسن الحاج الماجستير الدكتور، فعليه فليتفضل المشكور. Memasuki acara yang ke-13 yakni motivasi Gen Z dari tamu spesial kita. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Abdillah Ahsan SEME, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya hormati Kakanda Gus Riza Sohiyuddin Habibie, yang saya hormati Gus Saudi, yang saya hormati Gus Adib, ya, dan Poro Gus juga, ya. Yang saya hormati para undangan dari kecamatan, kabupaten maupun dari Dandim yang hadir di sini, ya, dari Kodim, dari Kodim, ya, yang hadir saya doakan supaya karirnya lancar, ya, rezekinya lancar, ya. Yang nggak hadir nggak usah didoakan, ya, yang nggak hadir nggak usah didoakan. Yang saya hormati para guru, para sivitas akademika dari Yayasan As-Samadiyah, baik dari RA, MI, MTS maupun Madrasah Aliyah. Yang saya hormati Bapak, Ibu, orang tua wali dari MI, MTS, MA, As-Samadiyah. Yang saya banggakan yang baru lulus, ya. Mana suaranya yang baru lulus anak MA kelas 12, ya. Semuanya didoakan sukses, amin. Semuanya didoakan, ya, yang pengen kuliah masuk ke PTN, ya. Yang tidak masuk ke PTN ya santai aja, ya, nggak usah merasa dunianya selesai, ya. Kemudian bagi anak-anak di MTS, di MI, ya, yang saya banggakan, semoga lancar belajarnya, ya, dan betah di As-Samadiyah. Bapak Ibu yang saya muliakan, mohon maaf saya tidak pakai peci, ya, itu menyalahi seragam lengkap, ya. Saya tidak pakai peci karena saya sudah seminggu di jalanan, ya. Saya sudah seminggu di jalanan. Jadi saya perkenalkan, saya Abdillah Ahsan, saya dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia di Departemen Ilmu Ekonomi, ya. PNS, ya, PNS 3D, 3D. Nah, sebelumnya pernah menjabat Direktur SDM di Universitas Indonesia, pernah menjabat Kepala Lembaga Penelitian, Lembaga Demografi. Sekarang ini fungsional full untuk dosen, dan dosen itu kerjaannya kan ada tridharma perguruan tinggi, jadi tidak hanya ngajar tapi juga penelitian dan pengabdian masyarakat, ya. Jadi saya mendorong teman-teman semuanya yang junior-junior, ya, untuk ya kalau bisa berprofesi sebagai dosen, ya, karena dosen itu enak. Saya sangat bersyukur dengan profesi ini. Kita harus ingat, ya, bahwa rumput kita lebih hijau dari rumput tetangga, ya. Jangan sampai hidup kita hanya menangisi rumput tetangga saja, ya. Kita harus fokus kepada apa yang kita jalani dengan penuh kecintaan. Saya sejak 2002 lulus, saya meneliti ke lapangan. Saya ke Alor, kemana-mana. Nah, seminggu ini saya dari Ambon, ya. Hari Sabtu saya hari Senin malam, Selasa dini hari saya ke Ambon, kemudian melakukan wawancara ke Dinas Kesehatan ke Ambon, kemudian menyeberang ke Maluku Tengah, ya, ke Masohi, ya, ke Masohi, ketemu Dinas Kesehatan di sana, ya. Dan karena kita generasi X yang agak perbatasan antara digital non digital, ya, banyak sekali foto-foto indah-indah di sana, ya. Dan dari sana hari Kamis ke Surabaya nengokin anak yang sedang kuliah di UNER, kemudian ke sini
Kemudian kemarin ya saya curhat, saya senang sekali bisa silaturahmi ke saudara di Kragan, di Rembang, ya. Kemudian ziarah ke Lek Wah dan Lek Nur Salim, ya. Itu sangat personal. Kemudian hari ini alhamdulillah memang hari ini ingin diundang, ya. Hari ini diundang oleh Mas Riza. Kemudian ya saya ingin hadir, dan biasanya kalau niat baik itu ada jalan, ya. Ada yang ngepas-ngepasin gitu, ya. Dan itu tidak bisa diatur, ya. Tidak bisa diatur. Jadi kita harus punya keyakinan penuh, ya. Kalau punya niat baik, kita harus usaha ikhtiar yang sebaik-baiknya. Nanti sudah ada jalan, insya Allah. Kita harus punya keyakinan seperti itu. Jadi saya mohon maaf, ini sudah mungkin malam kelima, nanti dari luar, lepas dari rumah di jalanan istilah saya, ya, sehingga tidak pakai peci, lupa pakai peci, dan tidak mungkin pecinya Bapak Ibu tidak ada yang muat di saya, kepalanya nomor 11, nomor 12 nggak muat gitu ya. Dan sering dulu kalau sebelum pengajian begini kita cari peci dulu, ya, cari peci yang baru, biasanya nggak ada ukurannya gitu ya. Ya sudahlah, ya. Nah saya di sini sebagai, saya ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Pertama, sebagai pembina Yayasan As-Samadiyah. Sekali lagi saya mohon maaf, pembina yayasan kok potongannya seperti ini, nggak pakai peci, ya. Yang kedua, ada saya mungkin nanti mau cerita-cerita, ya, kehidupan saya sebagai dosen di FEB UI. Nanti yang ketiga, ya, baru motivasi kepada adik-adik, ya. Dan hari ini tidak bisa lama-lama, nanti ngejar pesawat lah, intinya jam 4 harus ke Juanda. Yang pertama, sebagai pembina yayasan, kami mengucapkan terima kasih, apresiasi sebesar-besarnya kepada para guru yang sudah membersamai, sudah setia kepada Yayasan As-Samadiyah, dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Gus Riza. Tepuk tangan untuk Gus Riza dan tim guru baik di MI, MTS maupun MA As-Samadiyah, karena diwarisi pondok pesantren itu tidak enak, ya, tidak enak. Baik pondok pesantren gede maupun pondok pesantren kecil maupun menengah, apalagi yang menengah seperti ini, nanggung semuanya, ya, nanggung semuanya. Jadi saya mengapresiasi kakanda saya. Ini saya hadir ke sini ya untuk menggembirakan mas saya, ya, karena itu diwarisi pondok pesantren itu tidak. Dan saya ya apa namanya, apresiasi, memuji, karena Mas dia ini konsisten. Konsistennya itu apa? Ya saya tahulah kakak saya ini, ya, duitnya nggak banyak, ya, duitnya nggak banyak, tapi bangunnya kemana-mana, ya bangun terus. Kemudian ya tadi itu no nominal itu, ya. Saya sebenarnya kalau sebagai dosen FEB UI yang sangat rasional, saya akan sangat tidak menyetujui ya. Bagaimanapun harus ada nominal harusnya, ya. Tapi kakanda saya ini, Mas Riza ini sudah sejak tahun 2005 tadi, 2003 ngomongnya non nominal, sampai saat ini masih bertahan. Istiqomah itu yang susah, ya. Apa istilahnya, istiqomah hidup prihatin itu susah, ya, itu ya. Kita tahulah dalam perjalanan ada inilah, ada itu, ada gangguan ini, ada konflik ini, konflik itu, sudah lah, itu biasalah namanya perjalanan. Tapi istiqomah untuk non nominal itu paling susah, ya. Kok seikhlasnya itu dari mana, ya? Kalau pakai rasional nggak mungkin. Kok saya ada minimalnya dong, ya, ada minimalnya, oke, ada minimalnya, ya. Ya kemudian bagi yang mampu, kita kan juga paham lah, dari jarak 1 kilo aja udah tahu lah orang tua wali ini punya duit nggak punya duit, itu kita udah bisa mencium, ya, dari sejarah 1 kilo gitu deh. Saya sudah aja, kita udah cukup tua lah untuk paham mana yang punya duit, mana yang nggak punya duit, gitu ya. Tapi kalau semuanya di treatment non nominal, itu kadang juga nggak adil, ya. Masa yang punya kemampuan tetap non nominal, ya itu sebenarnya nggak adil. Tapi ya sudah, nggak apa-apa, ya.
Ya, supaya lebih gampang, memang ini non nominal. Dan ini saya juga ya mengapresiasi para ibu guru, bapak guru, ya, staf-staf kependidikan, ya, dan teman-teman semua, bolo-bolo dupa gimana ya, yang membersamai Gus Riza, karena itu nggak mudah. Membersamai Gus yang banyak proyek, oh itu gampang, ya, itu gampang. Membersamai Gus yang maklar politik, ya, nah, itu gampang, ya, itu gampang. Jadi membersamai Gus yang prihatin dan konsisten untuk prihatin, ya, itu penuh perjuangan, ya, dan kami mengapresiasi hal itu. Kemudian kepada Bapak Ibu, para orang tua wali, ya, yang sudah menyekolahkan di Madrasah Aliyah di sini, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya. Di sini tadi saya tanya Mas Riza, ini kelasnya ada berapa sih? Cuma satu kelas. Kelas 3 cuman satu kelas. Bapak Ibu bisa pandang ini dalam dua perspektif, ya. Perspektif positif sama perspektif negatif. Kita ngomong negatifnya dulu, ya. Lah kalau satu kelas doang, ya terus nominal gitu, ya. Terus penerimaannya dari mana gitu, ya. Terus revenue-nya dari mana, ya. Kemudian ya gitu deh, ya, pokoknya negatifnya banyak. Tapi saya ingin mengelaborasi atau menggarisbawahi positifnya, ya. Karena hanya satu kelas, berarti guru, tadi saya tanya berapa jumlah guru di sini, di MA ada 25 guru. 25 guru itu katakanlah 10 guru ngajar kelas 3, berarti 10 guru ngajar satu kelas doang. 10 guru dibagi 25 guru, berarti satu guru hanya 2 orang murid. Jenengan masukin anak jenengan ke madrasah aliyah negeri, ke SMA negeri, satu guru bisa nangani 30 orang, 40 orang, Pak Ibu. Ya. Sehingga perhatiannya kurang, tidak tidak care dan sebagainya. Saya orang Depok Sawangan, ya kelas menengah, nggak jelas begitu, ya, dan anak saya SMA di Lazuardi, punyanya Haidar Bagir, ya. Di situ cuma 2 kelas, bayarnya ya mungkin 100 kali lipat dari sini mungkin, ya, nggak usah diomongin. Tapi tetap aja dia promosinya adalah satu guru hanya ngajar 5 orang gitu. Nah ini satu guru ngajar 2 orang, harganya non nominal, itu nggak masuk, itu nggak masuk sebenarnya, ya. Jadi karena muridnya sedikit, justru Anda harus masukin anaknya ke sini, karena guru-gurunya itu merhatiin anak Anda dengan penuh perhatian. Lah kalau yang diperhatikan 1000 orang itu crowded, kenal namanya juga enggak, ya, kapan datang kapan pergi gitu. Jadi Bapak Ibu yang masih anaknya masih di MTS, ya, anaknya masih di MI, saya nggak akan maksa-maksa, ya. Kalau Gus Dian kan maksa-maksa, ya. Saya cuma mau promosi gini, ya. Saya jadi salesnya As-Somadiyah, ya, Madrasah Aliyah As-Somadiyah, ya. Dan ini sudah terbukti, ya. Ini sudah terbukti, lolos UMPTN itu tidak mudah, lolos PTN itu tidak mudah. Karena yang diajar cuma 30-40 anak. Kalau ini ada 11 nih, ini ada 11. Kemarin ujian PTKIN, ya, yang keagamaan itu belum ada hasilnya. Nanti bisa nambah. Katakanlah 20, muridnya berapa? Nah, bisa 50%. Coba ke madrasah aliyah negeri yang muridnya ribuan itu, kalau dipersentasein, ya, mungkin jumlahnya ada 50, tapi 50 per 500. Ya, cuma 10%, di sini 50%. 1 dari 2 yang sekolah di Madrasah Aliyah As-Somadiyah lolos PTN. Ya, jadi jangan kita nggak main kuantitas gitu, ya. Kita main kualitas gitu, ya. Jadi percaya deh. Percaya sama saya gitu, ya. Saya dokter, saya dosen lah gitu, ya. Jadi saya cukup bisa berkembang di sana, ya. Jadi monggo memasukkan anaknya di MA As-Somadiyah.
Ini kalau di Depok, sekolah yang cuma satu kelas mahal, ya SPP-nya berapa ya? Mungkin 3 juta sebulan tuh 3 juta, masuknya tuh mungkin 40 juta. Ya, kami ini kelas-kelas pekerja ini yang membayar itu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa non nominal saekhlase, cuman ya agak membingungkan tadi ya. Saikhlasnya tapi kok apa? Sukses gak suksesnya tergantung yang dimasukkan. Ya sudahlah gitu ya. Ya sudahlah. Nggak apa-apa ya. Ya itu teorinya memang seperti itu. Ya kalau saya oper-abrik kan nanti saya juga harus tanggung jawab. Sementara kita kan hanya apa namanya kesini pun hanya sesekali gitu ya. Yang tiap hari kan Mas Rija di sini. Jadi itu. Ya saya ingin menjadi sales Asomadia hari ini ya. Jadi Bapak Ibu atau adik-adik yang di MTS, ya Bapak Ibu yang punya anak di MTS, nanti kalau anaknya masuk madrasah aliyah negeri, muridnya ribuan, muridnya nggak diperhatiin gurunya, atau perhatiannya kurang, di sini diperhatikan lebih. Kalau perhatiannya lebih, suksesnya lebih banyak, persentase suksesnya lebih banyak. Ya, buktikan deh dengan memasukkan anaknya ke sini. Ya. Jadi kalau muridnya sedikit, justru alhamdulillah. Karena saya di UI, ya ini Mas Dia kenapa kok PTN itu pernah jauh lama di sana. Ketika saya masih asisten dosen itu saya apa namanya? Saya pecut gitu ya, saya lecut. Biasanya kalau saya perkenalan di apa namanya asisten dosen, namanya siapa? Saverius, namanya siapa? Johnson, namanya siapa gitulah, Emanuela atau siapa gitu ya. Dari mana? Dari sekolah apa Tarakanita, dari Loyola, dari mana? Lo kok nggak ada madrasah aliyah Rodotul Tolibin mungkin ya? Atau madrasah aliyah mana gitu ya? Tapi sekarang ini sudah banyak yang dari madrasah aliyah. Dan ya kita tahu lah madrasah aliyah ada yang mahal, ada yang maksudnya pondok pesantren atau pendidikan Islam ada yang mahal banget, ada yang murah banget. Ya. Tapi jangan meremehkan Asomadia, walaupun murah, kualitasnya bagus dan sudah terbukti. Dan ini membanggakan ya, membanggakan kita sebagai Muslim ya. Ini tembus ke sekolah negeri, ya, tembus ke sekolah negeri. Jadi sekali lagi saya menjadi sales ya, saya nggak dibayar hari ini ya, saya nggak dibayar ya, saya jadi sales ini ya, jadi sales untuk Bapak Ibu sedoyo untuk memasukkan anaknya ke Madrasah Aliyah As-Somadia. Saya pembina yayasan, ya, saya yang menggaransi saya, ya, yang menggaransi saya. Itu yang pertama. Ya kemudian ya untuk Bapak Ibu guru, ya, yang sabar ya, bosnya belum turun gitu ya, yang sabar bosnya belum turun. Insya Allah nanti kita usahakanlah angpo sedikit gitu ya, kita usahakan untuk aliyah dulu, ya, gitu, insya Allah. Baik, yang kedua sebagai dosen di FEB-UI ini sekaligus sedikit memotivasi. Saya semester ini ya, tapi sudah selesai sekarang lagi UAS di UI ya. Saya mengajar dasar-dasar kepemimpinan. Sebenarnya juga ya dosen kalau ngajar mata kuliah itu kayak nggak mutu gitu ya, kayak nggak jelas gitu. Ya. Tapi akhirnya pokoknya saya anggap mahasiswa saya adalah calon pemimpin dan saya akan persiapkan mereka untuk menjadi pemimpin. Saya kasih 2 tugas. Ya. Tugas yang pertama adalah mewawancarai Pak Lurah. Tugas kedua mewawancarai tokoh besar. Oke. Mewawancarai Pak Lurah. Ya. Bapak Ibu lihat ya, Bapak Ibu harus memperhatikan bahwa di FEB-UI gitu ya, itu di Jakarta kalau ya biasanya kaya lah ya, kayaknya banget gitu ya, kayaknya banget ya. Jadi kenapa harus mewawancarai Pak Lurah? Kelurahan di Depok itu saya bagi-bagi, saya bikin tugas ya, saya bikin tugas diwawancarai Pak Lurahnya. Terus kami wawancarain apa Pak? Yes pokoknya Pak Lurahnya disuruh curhat perjalanan hidupnya, terus nanti kesan dan pesannya gitu ya. Mungkin nanti ke depan akan saya tugaskan mewawancari Bapak Babinsa gitu ya, atau Babin di kelurahan-kelurahan. Terus
Kemudian saya minta mereka untuk naik transportasi umum. Nggak boleh naik ojek, nggak boleh naik gojek, gokar, nggak boleh. Naik angkot, ya. Mereka ada yang nggak pernah naik angkot sama sekali. Naik KRL tidak pernah. Dijemput sopir, pokoknya kayaknya nyundul langit gitu ya. Nggak pernah. Terus habis itu tuh ada yang ngasih telepon ke saya, Bapak, saya tidak diperbolehkan ibu saya. Ini Bapak bilang kesan, iya saya nggak mau, gitu ya. Saya bilang, ya lebih, saya menyarankan naik angkot. Ada yang melarang anaknya naik angkot, ya. Ada yang melarang anaknya naik angkot. Oke, terus akhirnya jalan dan mereka ketika presentasi senang. Pak, kami naik KRL dari sini naik sini, kemudian pindah angkot sini, pindah angkot sini. Gimana rasanya? Wah, menyenangkan. Tapi ada juga yang takut. Pak, saya takut dicopet. Padahal itu siang-siang, jam 1 siang di stasiun yang ramai gitu, takut dicopet. Bukan jam 1 malam, ya, kita kan orang jalanan sudah biasa jam 1 malam di jalanan, itu enggak. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah UTS, saya minta mereka mewawancarai tokoh. Master sebelumnya, tokohnya itu siapa? Wakil Presiden Budiono, ya toh? Terus saya tanya, nah, kamu kok bisa mewawancarai Pak Budiono langsung offline? Itu kamu siapa? Saya cucunya Pak, gitu ya. Saya cucunya. Oke, ya, cucunya. Ada yang mewawancarai menteri, mereka bisa mengakses. Ya, saya larang kalau sekedar mewawancarai PT apa, pokoknya minimal menteri, dirjen, ya. Kalau TNI ya jenderal gitu ya. Karena kita anak FEBUI, orang Depok, kita bisa mengakses itu. Terus ada yang mewawancarai wakil gubernur Bank Sentral, Aslim Tajudin, tokoh-tokoh. Kalau tokoh-tokoh lebih gampang, karena mengaksesnya gampang. Tapi intinya ada dua hal. Kalau mau bergerak sukses itu biasanya ada dua, insentif dan pressure. Insentif dan pressure, ya. Jadi adik-adik ya yang lulus SMA ini, ya harus saya kasih tahu faktanya, ya. Faktanya adalah harga-harga meningkat, ya. Harga-harga naik. Memang pekerjaan semakin sedikit, ya. Kemudian nanti kita bisa digantikan oleh mesin, ya. Tantangannya semakin berat, tapi jangan jangan menyerah, ya, jangan menyerah. Lah, dari situ saya bisa sampaikan, ya. Jadi untuk anak-anak tadi, untuk anak-anak kelas menengah ke atas, mungkin atas banget gitu ya, itu yang penting adalah pressure-nya, ya. Kalau insentif segala kenikmatan dunia sudah mereka nikmati. Untuk berprogres, berkembang, mereka nggak butuh itu, ya. Mereka butuh pressure, tekanan, ya, butuh merasakan susahnya hidup. Tapi kalau di sini sih saya harap seperti itu juga, ya. Jadi saya harap adik-adik ini sudah merasakan semua kenikmatan duniawi, ya. Tapi kayaknya enggak, ya, banyak kan mungkin. Jadi kalau di sini mungkin insentif yang lebih berarti. Biasanya saya akan ngomong, kalau dikasih tahu susah, saya akan ngomong nanti biar kerasnya dunia yang menjadi pelajaran. Kalau dikasih tahu susah. Tapi kalau di sini, ini kayak adik-adiknya sudah merasakan kerasnya dunia semua, ya. Ya. Jadi mungkin perlu dimotivasi dengan nikmatnya dunia, nikmatnya menguasai dunia. Baik, jadi saya jam 4. Oke, masih ada waktu lah Pak Nanang, ya. Ya mungkin satu aja. Gus Ria ini pernah ngomong, kalau mencari wali langit di NU, di Tuban itu beladah banyak, ya kan? Mencari wali langit, orang sakti di Tuban banyak. Ya, makanya ada adik saya, adik ipar, adik ponakan, dia ditugaskan di Banyuwangi. Itu saya dukung.
Karena di Banyuwangi yang bisa mimpin doa sedikit, ya, abangannya banyak. Malah dia balik lagi. Kalau balik di sini mah, nyari bos, nyari kiai, nyari orang sakti banyak. Ya. Lah Gus Ria bilang, yang lebih dibutuhkan NU, ya, itu adalah wali darat katanya. Wali darat, wali yang menguasai kehidupan duniawi, ya. Ini juga, ya, ini otokritik lah. Jangan terlalu membenci duniawi, ya. Kalau kamu benci duniawi, duniawinya diambil orang lain, kamu nggak dapat. Akhirat sudah belum pasti dapat, duniawi nggak dapat. Ya. Jadi saya ingin adik-adik semuanya ini semangat untuk menjadi wali darat. Menjadi wali darat. Jadi wali darat itu seperti apa, Pak? Sukses di bidangnya masing-masing dan ingin berkembang, berprogres, ya. Kita harus berprogres. Berprogres itu apa? Hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari besok lebih baik daripada hari ini. Kalau hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, itu namanya celaka, ya kan? Itu kenyataannya seperti itu. Kita hanya ikhtiar, habis itu tawakal, gitu ya. Habis itu tawakal. Kita harus ikhtiar sekuat-kuatnya, berusaha agar hari ini lebih baik pada hari kemarin dan hari besok lebih baik daripada hari ini. Jangan capek berusaha, ya. Jangan capek berusaha. Nanti adik-adik yang cewek-cewek ini, ya, saya harap tidak ada yang menikah setelah lulus, ya. Kuliah, ya. Kalau ada pacarnya nggak butuh, godeli tinggalin. Cowok masih banyak, ya. Cowok masih banyak, ya. Tinggalin, masuk kuliah, raih yang tertinggi. Biasanya cewek-cewek itu rajin-rajin, ya, rajin, kemudian telaten, mau sabar. Cowok-cowok biasanya pengennya apa? Shortcut, jangka pendek, terus sampai gampang menyerah. Cowok-cowok begitu. Saya sudah, asisten saya cewek-cewek semua karena rajin-rajin, pinter-pinter, kumlot-kumlot, saya kumpulin. Sayanya boleh sembarangan, tapi asisten saya harus yang pinter-pinter. Tapi biasanya cewek-cewek itu, ya. Jadi adik-adik yang cewek-cewek, ya, tolong impiannya yang tinggi, ya, pelajari dengan teliti. Yang cowok juga, ya, cowok juga, ya. Ya. Jadi kita harus berkembang, ya, adik-adik harus berkembang. Habis A, B, ya. Habis B, C, habis C, D, terus sampai mati. Jangan sampai habis A, B, habis B, C ke D, karena perjuangannya berat, terus milih menyerah, balik ke C lagi, ke B lagi. Itu tidak yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang diperintahkan itu adalah terus berusaha. Ini untuk adik-adik, ya, bapak-bapak mohon maaf, ya, yang umur 40-an ke atas itu sudah susah apa-apain, udah susah, ya. Yang udah umur 40, 50 ke atas ya terima mawon, ya. Nah, tapi ini untuk adik-adik, ya. Untuk adik-adik harus semangat. Setelah SMA masuk S1. Ya oke lah PTN. Kenapa harus PTN? Karena murah, ya. Bayar sendiri pun murah, apalagi beasiswa murah dan berkualitas, yaitu PTN. Ya, setelah itu nanti kuliah yang benar, kuliah yang bagus, beraktivis, jadi aktivis, ya. Kemudian belajar yang benar, IP-nya yang bagus. Saya sarankan nanti lanjut ke S2. Habis S1, S2. Ini bagian jalur akademik, ya. Nanti yang non akademik saya kasih tahu, ya. Ya, habis S1, S2. S2 nanti ada beasiswa LPDP, ya. Dan kamu turutin kata-kata saya ini, ya. Turutin kata-kata saya ini, ya. LPDP, habis selesai S2 balik ke Indonesia bekerja, cari S3. Cari doktor, ya. Saya ini nggak ada apa-apanya di UI, ya. Doktor banyak. Saya doktor ilmu politik di UI 8 tahun. Itu sebenarnya nggak patut dibanggakan, ya. Saya ngomong di depan ini sebenarnya itu malu saya. Saya sebenarnya dulu tuh kalau saya nggak dirjen, saya nggak menteri, itu saya nggak akan berdiri di sini, ya. Tapi ya sudahlah, karena adanya cuma saya aja gitu, ya. Itu. Tapi terus gitu. Nanti di akademik ini, ya, apa, ilmu yang mengubah dunia. Kalau mau memperbaiki nasib yang modalnya murah, itu adalah mencari ilmu. Itu hanya menang rajin aja, ya.
Coba usaha, ya mungkin mohon dikoreksi kalau saya lah ya. Saya nggak punya usaha ini Bapak Ibu ya, saya nggak punya toko, saya nggak punya apa-apa. Coba kalau buka, saya di Depok ini ya, ke kampus itu biasanya ada ruko-ruko, nanti makan itu bergonta-ganti. Ya, ada rumah makan Padang, pembukaannya wah gitu ya, bupati dari tanah mana datang ke sini, wah, halah, terus saya lihat ini paling 3 bulan juga udah tutup. Ya, untuk buka usaha seperti itu modalnya berapa coba? Ya, nyewa tempat, memperbaiki, merenovasi, ya, itu tenaga kerjanya dan sebagainya, harganya berapa, baliknya kapan? Itu 1 M ada, mungkin 500 juta ada, lebih aja 1 M kan. Saya nggak mau, saya pegawai, saya gajian, ngapain 1 M buat itu aja? Mungkin buat senang-senang, ngapain? Ya, jadi kalau mau memperbaiki nasib yang paling murah adalah dengan ilmu, dengan belajar. Kemudian ya S1, S2, S3. Ya saya tahu S3 itu lama, ada yang gagal, ya nggak apa-apa, tapi berusaha. Ya. Nah ini Bapak Ibu yang ada di sini, mungkin yang sekarang anaknya kelas 2 madrasah aliyah, ya. Nah nanti kalau anaknya keterima di PTN, keterima di PT KIN, di keagamaan UIT, tolong diizinkan, ya. Tolong direstui, ya. Jangan dilarang, jangan digondeli, ya. Jangan dilarang, jangan digondeli, karena yang mereka hadapi nanti lebih susah, ya. Tolong diizinkan, ya. Ya kalau bisa ya kami bantu, tapi apa namanya, pemerintah juga menyediakan beasiswa-beasiswa, universitasnya juga menyediakan beasiswa-beasiswa. Jadi biarlah dia berproses, kalau keterima biarin diterima, jangan diganduli, ya. Saya mohon supaya mereka berkembang bisa kayak saya. Untuk bisa kayak saya harus berkorban Bapak Ibunya, anaknya meninggalkan rumah, ya, yang asalnya bisa bekerja, ngasihin duit tapi meninggalkan rumah, ya kita nggak apa-apa lah, demi anak, demi masa depan anak, ya. Nah, jadi itu harus berprogres, ya. Nah, nanti yang kedua yang non akademik, ya, bagi teman-teman yang tidak masuk PTN, tidak masuk PT KIN, ya, saran saya adalah masuk ke apa namanya, ke sekolah-sekolah politeknik, ya, ke sekolah politeknik. Politeknik negeri itu banyak, di 3 politeknik, ya, ada Politeknik Bandung, Politeknik Surabaya saya kira juga ada. Itu nanti ke profesional, ya, ke profesi, ke keahlian profesi, ya. Tapi sekolah lagi deh, jangan berhenti sekolah. Maksudnya setelah SMA jangan langsung kerja. Sekarang yang sarjana nganggur tuh banyak, ya. Mungkin yang SMA terima kerja tapi gajinya dikit, dan nanti dalam waktu 10-20 tahun nggak naik gajinya, yeah. Jadi ada kesabaran. Saya bisa seperti ini setelah 20 tahun bekerja. Awal-awal kerja saya di rumah petak, apa ya gitu, dari angkot ke angkot gitu. Jadi hidup saya nggak jelas sebenarnya, ya. Bisa seperti ini setelah 20 tahun berjuang dan tanpa lelah, ya. Jadi perlu pengorbanan, ya. Kalau SMA lah, ini membandingkan, ya. Kalau SMA lulus langsung kerja, gaji UMR katakanlah 2 juta nih. Nanti setelah umur 35 itu digantiin nama yang bawah-bawah lagi. Nggak ada skillnya, nggak ada keterampilan, nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Dan gaji tetap 2 juta, 2,5, paling mentok 4 juta, 5 juta itu. Di umur 35. Umur 35 digantiin nama yang lebih muda. Dunia sekejam itu, dan kita tahu itu benar, ya. Kita tahu memang seperti itu polanya. Coba kalau dia sekolah habis SMA entah ke S1 maupun ke Politeknik D3, ya, katakanlah ke S1, ya, S1 PTN ini, ya. Habis S1 ngelamar kerja, gajinya lebih gede kan daripada yang lulusan SMA, dan nanti karirnya bisa panjang kalau S1, ya. Apalagi kalau S2, apalagi kalau S3. Dan saya mempromosikan juga profesi dosen, ya. Profesi dosen itu enak, makanya kemarin Kompas ada liputan dosen kok gajinya dikit, tuh saya tersinggung, ya. Kayaknya gaji banyak-banyak aja gitu, ya. Jadi maksudnya jadilah dosen, itu paling enak, bisa jalan-jalan seperti ini, ada tambahan income, ada tambahan bisa jalan-jalan, ya.
Gitu. Jadi ini buat teman-teman anak-anak ya, tolong sekolah dulu, jangan langsung kerja setelah SMA ya, bisa ikut politeknik. Kalau nggak politeknik bisa ikut BLK ya, kan ada tuh BLK gitu. Lah pemerintah biasanya punya program, masukin dulu ke BLK biar ditingkatkan keterampilannya, punya sertifikasi ya, dapat sertifikat pengelas. Saya bilang ngelas pun itu bisa gajinya satu kali ngelas 30 juta itu bisa. Ngelasnya di bawah laut, okay? Dan untuk bisa ngelas di bawah laut itu perlu perjuangan, perlu keterampilan, perlu sertifikasi internasional. Jadi kalaupun dia milih jalur, bukan jalur akademik ya, bukan S1, S2, S3, jalur profesi, ya, jalur vokasional, kalau bisa masuk D3, vokasi, kemudian politeknik, ataupun kalau memang itu masih mahal semuanya, masukin BLK ya. Saya yakin BLK di Surabaya, di Jakarta itu ada. Biar dia di training dulu ya. Setelah di training, ikutin pemerintah mau disalurkan kemana, ikutin. Terus nanti setelah itu dia harus mengembangkan diri terus ya. Kita nggak boleh menyerah, oh Pak kalau kan segini-gini aja maka nanti nasib saya nggak akan bagus, jangan ya. Karena omongan itu doa ya, omongan itu doa. Kalau menyerah ya mudah gagal, nasib saya ini begini aja nggak akan berubah, ya nggak akan berubah beneran. Dan kalau nggak akan berubah itu nyusahin orang ya, udah nanti kalau punya anak bojo juga nyusahin anak bojonya ya, nggak bisa bantu orang tua, nggak bisa bantu tetangga gitu. Jadi walaupun pakai jalur bukan jalur pendidikan, bukan S1, jangan menyerah ya, harus berjuang. Tadi ikut politeknik, ikut D3, ikut BLK ya, ikut programnya Pak Nanang ini, dia di Dinas Perindustrian, banyak pelatihan-pelatihan Pak ya, ikut saja arahan pemerintah lah gitu. Jadi kalau ada training yang diselenggarakan Pak Nanang, jangan ngejar amplop tok ya. Amplop pasti uang transport 1.000 atau 1.000, jangan itu, yang dicari ilmunya. Terus kalau dapat bantuan alat ya digunakan alatnya, dicoba gitu. Ya itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk Gen Z ya, jangan banyak motivasi, yang penting bergerak ya. Tadi saya lihat gambar-gambar, jadi sebenarnya banyak gambar, kalau ada PowerPoint banyak gambar-gambar. Jadi saya nyari-nyari gambar di Facebook ya, gambar-gambar motivasi ini. Misalnya ya, kalian harus terus selalu melakukan sesuatu, bertanya, mengembangkan. Kalian lakukan terus pelan-pelan, 10 tahun sukses. Untuk sukses butuh waktu ya, 10-15 tahun. Tidak bisa 1 tahun terus langsung sukses, nggak bisa. Ya bisa kalau anaknya jenderal, anaknya siapa ya, anaknya apa wong sugih, kita kan bukan aparat, bukan birokrat yang sugih-sugih gitu ya. Kita harus berjuang ya, kita harus memperjuangkan nasibnya sendiri ya. Oke anak-anak, jangan menyerah. Setelah habis A, B, habis B, C, habis C, D, itu pun untuk jalur vokasional non akademik seperti itu. Habis sertifikasi LAS tingkat dasar, kemudian tingkat menengah, kemudian tingkat lanjut, kemudian tingkat nasional, kemudian tingkat internasional, Asia Pasifik dan bla bla. Nanti yang meng-hire perusahaan multinasional, gajinya dolar, ya tadilah bahasa kasarnya sekali ngelas 30 juta, 40 juta bisa. Itu bisa. Tapi ya butuh waktu, usia 40 tahunan lah, usia 40-an butuh perjuangan 20 tahun. Yang pasti cintai yang dikerjain ya. Dan tadi rumput kita lebih hijau daripada rumput tetangga. Kalau terlalu lihat rumput tetangga bikin zigzag begini, nggak kemana-mana, nggak naik, ya udah tekuni. Kalau ada satu bidang tekuni ya sampai naik terus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada para wali murid yang sudah menitipkan anaknya ke sini. Kemudian kalau bisa ya disekolahkan ke madrasah aliyah As-Samadiyah. Tadi ya, kalau di sini satu guru cuma nanganin 2-3 murid. Kalau di man satu itu ya, coba dihitung deh. Itu saya yakin satu guru bisa 30 orang. Ya pasti Pak, berapa tuh rasionya? Satu guru berapa kalau di man? Jadi kelas 3-nya berapa jumlahnya? Ya, kelas 3-nya 350. Di sini cuma 40. Ya,
Nah gurunya di sana berapa? Ya gitulah, kok saya yakin 130. Satu guru nangani 30 anak. Di sini satu guru nangani 2-3 anak. Dan ya tadi nominal itu tadi harusnya mahal nih kalau di Depok. Ini sekolah mahal ya kalau di Depok ya. Kalau di Depok. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih atas motivasi yang disampaikan. Semoga bermanfaat.